PSSI akan naturalisasi 3 pemain lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan PSSI bakal menaturalisasi 3 pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia. Mereka adalah Dan James yang bermain di Eredivisie Belanda, Emil Laudero dari Palermo, dan juga Giuseppe Lopez yang bermain di Divisi 2 Belgia. Dan dilansir Agui, timnas Indonesia butuh pemain keturunan lagi. Asisten pelatih Patrick Kluivert yakni Denny Lansat mengaku kalau timnas Indonesia butuh pemain keturunan lagi. Meski saat ini diakui skuad yang dimiliki Indonesia sudah cukup baik. Denny Lansat sendiri sudah memantau para pemain saat menyaksikan Liga 1 di beberapa stadion. Dan dia bilang kalau talenta yang dimiliki Indonesia sudahlah bagus, tetapi tentu saja ada tambahan yang masih bisa dilakukan. Dokumen belum lengkap, Ciro Redwell belum bisa dinaturalisasi. Ciro Redwell tak kunjung dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meski PSSI telah melakukan pendekatan. Dokumennya yang belum lengkap menjadi penyebab utamanya. Tak hanya soal Ciro, ex-presiden dari Inter Milan itu juga belum bisa memastikan soal Emiliano Jonathans meskipun bisa dikatakan sangat tertarik. Enzo Maresca masih optimis antar Chelsea ke 4 besar. Rentetan hasil negatif yang dipetik oleh Chelsea di akhir-akhir ini sama sekali tidak mengurangi optimisme dari Enzo Maresca. Sang pelatih masih cukup optimis dengan Castle Blues untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Chelsea tengah berada dalam krisis karena hanya mampu meraih sepasang kemenangan dalam 9 pertandingan di liga terakhirnya. Rentetan hasil negatif tersebut membuat mereka terlempar dari 4 besar dan kini menduduki 6 klasemen. Manchester City siapkan perombakan. Man City sedang menghadapi masalah besar di musim ini akibat krisis cedera yang berkepanjangan. Pep Guardiola menegaskan bahwa para pemain yang sering mengalami masalah kebugaran harus menghadapi kenyataan bahwa waktu mereka di klub bisa saja akan segera berakhir. Dalam proses perombakan tim, Manchester City juga berencana melepas beberapa pemain senior. Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, dan juga Mateo Kovacic dikabarkan masuk ke dalam daftar jual. De Bruyne mungkin memang sudah habis. Kevin De Bruyne absen saat Man City disingkirkan oleh Real Madrid, dan mungkin ini pertanda bahwa Kevin De Bruyne memang sudah habis. Dicadangkannya De Bruyne kemarin seperti jadi sinyal bahwa pemain asal Belgia tersebut mulai menurun. Dia bahkan baru bisa membuat 3 gol dan juga 6 assist, statistik yang terbilang buruk untuk ukuran seperti dirinya. Liverpool jumpa PSG, Arne Slot sebut tantangan yang kami nantikan. Liverpool akan menghadapi PSG di babak 16 besar Liga Champions, dan manajer Liverpool yakni Arne Slot menyambut tantangan tersebut. Slot secara khusus menyoroti kiprah positif PSG di Liga Champions musim ini. Bagaimanapun lawan di babak ini diakui Slot memang tidaklah mudah. Liverpool akan lebih dahulu tandang ke markas PSG di Parc des Princes di leg pertama 16 besar Liga Champions di tanggal 6 Maret, dan Liverpool akan gantian jadi tuan rumah di leg kedua di Anfield di tanggal 12 Maret. Liverpool dijagokan juara Liga Champions. Opta memprediksi Liverpool paling berpeluang juara di Liga Champions musim ini lewat super komputernya. Opta memprediksi Liverpool menjadi tim paling berpeluang menjadi juara Liga Champions. Anak asuh dari Arne Slot tersebut punya kans 17,2%. Di bawah Liverpool ada Barcelona dengan kans mencapai 15,4%. Lalu ada Arsenal di posisi ketiga dengan kans mencapai 13,6%. Kalau dari West Ham, Mikel Arteta sebut Arsenal semakin sulit. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mulai mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar juara IPL musim ini. Ia menilai kans The Gunners untuk bisa menjadi juara sudah semakin tipis. Pernyataan ini dibuat oleh Arteta seusai laga melawan West Ham baru-baru ini. Bermain di Emirates Stadium, The Gunners tumbang dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini membuat Arsenal gagal memangkas jarak dengan Liverpool yang berada di puncak klasemen, dan mereka kini terpaut 8 poin dari Liverpool. Dengan sisa 12 pertandingan, Arteta mengaku sulit untuk mengejar selisih 8 poin tersebut. Ia mengaku kans juara Arsenal saat ini mulai menipis. Everton versus MU sengit, MU nyaris kalah.
Manchester United berbagi poin dengan Everton setelah bermenimbang 2-2 dalam pekan ke-26. Pertandingan yang penuh drama ini menyajikan comeback dramatis Setan Merah setelah tertinggal 2 gol di babak pertama dan mereka nyaris kalah. Gol dari Beto dan juga Abdullah Yedokore sempat membuat tuan rumah unggul lebih dahulu, dan gol dari Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte kemudian menyelamatkan muka Setan Merah. MU nyaris terkapar di Gudang Sembak dan semakin nyaris terbenam di papan bawah. Buat 2 assist, Marcus Rashford bawa Aston Villa bekuk Chelsea. Rashford nampaknya mulai menikmati hidup barunya di Aston Villa. Hal ini terlihat dari kontribusinya bagi The Villains baru-baru ini. Rashford menjadi ancaman nyata di sisi kiri lini serang dari Villa. Dengan kecepatannya, ia membuat lini pertahanan Chelsea keteteran. Di laga ini, Rashford terkoneksi dengan baik dengan Marco Asensio. Alhasil ia bisa memberikan 2 assist bagi sang penyerang sehingga Villa menang 2-1 atas Chelsea. Alhasil ia dinobatkan sebagai man of the match dalam laga tersebut. Nerazzurri menang tipis puncaki klasemen. Inter Milan susah payah mengalahkan Genoa dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini melambungkan Inter Milan ke puncak klasemen Liga Italia menggusur Napoli. Penyerang sekaligus kapten Inter Milan yakni Lautaro Martinez menentukan kemenangan dari tim tuan rumah. Dengan tambahan 3 angka, Inter kini menjadi kapolista usai mengoleksi 57 poin dari 26 pertandingan. Torino versus Milan, Rossoneri kalah. AC Milan kembali menelan kekalahan di laga lanjutan Serie A musim ini. Berhadapan dengan Torino, Rossoneri kalah dengan skor akhir 2-1. Gol kemenangan dari Torino diciptakan oleh gol bunuh diri dari Malik Thiaw dan juga gol dari Vidas Kinedis. Sementara Milan memperkecil kedudukan lewat gol dari Tijani Reinders. Dengan kekalahan ini, Milan tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 41 poin. Blaugrana gusur Atletico Madrid. Barcelona kembali menggusur Atletico Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol. Hasil itu diraih usai bisa mengalahkan Las Palmas dengan skor akhir 2-0. Gol kemenangan Barca dicetakkan oleh aksi dari Dani Olmo dan juga Ferran Torres. Berkat hasil ini, Barcelona bergerak kembali ke puncak klasemen usai sempat diambil alih oleh Atletico Madrid. Real Madrid siap menggandakan gaji dari Raul Asensio. Laporan terbaru dari VAS menunjukkan bahwa Madrid menganggap Asensio sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Karena itu klub tersebut sangat ingin memperbarui kontrak bek mudanya tersebut, yang kontraknya di Santiago Bernabeu akan berakhir di tahun 2026. Asensio memiliki klausul pelepasan mencapai 50 juta euro yang tertanam dalam kontraknya dengan Real Madrid. Leicester City pecahkan rekor buruk Van Nistelrooy di ambang pemecatan. Leicester City kembali menelan kekalahan. Kali ini mereka kalah dari Brentford, dan kekalahan tersebut membuat The Foxes mencatatkan rekor baru yang tidak diinginkan dalam sejarah Liga Inggris. Sejak Ruud van Nistelrooy mengambil alih kursi kepelatihan, Leicester City hanya meraih 2 kemenangan di semua kompetisi. Salah satu catatan paling mengejutkan adalah Leicester City menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Inggris yang mengalami 6 kekalahan kandang beruntun tanpa bisa mencetakkan 1 gol pun. Arsenal ikut berburu striker Serie A sambil pantau Roberto Firmino. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Arsenal bersama dengan Tottenham Hotspur dan juga Aston Villa tengah mengincar Moiskin, penyerang milik Fiorentina yang sedang dalam performa terbaik. Sejak bergabung dengan Fiorentina dari Juventus, Moiskin berhasil mencetakkan 15 gol dari 23 pertandingan, dan catatan tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak kedua di Liga di musim ini. Menurut laporan dari Offset, Arsenal, Tottenham dan juga Aston Villa saat ini sedang memantau perkembangan dari sang pemain. Striker berusia 24 tahun tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 887 miliar rupiah. Victor Osimhen harus potong gaji jika mau gabung dengan MU. Ada informasi menarik terkait perburuan dari striker baru Manchester United. Striker milik Napoli yakni Victor Osimhen harus berkorban jika ia mau bergabung dengan Setan Merah. Give Me Sport melaporkan, MU kesulitan untuk bisa mendatangkan Osimhen dengan kondisi gajinya sekarang. Striker timnas Nigeria itu dilaporkan menerima sekitar 250.000 pounds per pekannya. Sementara slot gaji MU tidak cukup untuk bisa membayar gaji semahal itu.
MU siapkan langkah berani untuk boyong Son Heung-min. MU dikabarkan tengah mengincar dua pemain bintang untuk bisa memperkuat skuad mereka di musim depan. Dan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut dikabarkan tertarik mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham dan juga Alejandro Balde dari Barcelona. Meskipun Son masih terikat kontrak dengan Tottenham, peluang transfernya kini terbuka lebar. United dikabarkan siap mengajukan tawaran yang menarik. Di sisi lain, Tottenham juga dikabarkan siap menjual pemain bintangnya tersebut. Ruben Amorim dipecat MU setelah gagal menang atas Everton. Gagal menang dari Everton memperpanjang catatan buruk dari Ruben Amorim yang gagal mengantarkan MU meraih kemenangan dalam 3 laga terkini di ajang Liga Inggris. Jika ditarik secara luas, catatan Ruben Amorim bersama MU jauh dari kata baik. Dari 15 laga di Liga Inggris di bawah asuhan dari Ruben Amorim, MU hanya mendapatkan 4 menang, 3 imbang dan 8 kali kalah, dan membawa MU menempati urutan ke-15 alias 3 strip dari zona degradasi. Menurut laporan jurnalis Daily Mail yakni Chris Weller, sejumlah pemain dari MU sudah tak lagi percaya kepada Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut dinilai sebagai juru taktik yang miskin taktik dan layak untuk dipecat.